Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Bustami dengan NIM 202440640338 dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Jian Amore. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh penerapan prinsip administrasi pendidikan terhadap kinerja tenaga pendidikan. Berikut penjelasan. Yang pertama adalah latar belakang. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Penerapan prinsip-prinsip administrasi seperti efisiensi, efektivitas, koordinasi, dan integrasi sangat memengaruhi kelancaran operasional sekolah. Tenaga kependidikan memiliki peran vital dalam keberhasilan program pendidikan. Selanjutnya, penerapan prinsip administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses kerjasama dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara terencana dan efisien. Dalam penerapannya, administrasi pendidikan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai harapan. Beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam administrasi pendidikan antara lain, yang pertama ada prinsip efisiensi. Administrasi pendidikan harus dilakukan dengan memanfaatkan waktu, tenaga, dana, dan fasilitas secara optimal. Tujuannya untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan sesuai keperluannya. Yang kedua ada prinsip pengolahan. Prinsip ini, administrator harus menjalankan fungsi manajerial secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan. Yang ketiga ada prinsip pengutamaan tugas. Setiap tenaga administrasi wajib mengutamakan tanggung jawab utamanya. Kegiatan harus disusun berdasarkan skala prioritas agar tidak menyimpang dari tugas pokok yang telah ditetapkan. Yang keempat ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Pemimpin dalam administrasi pendidikan harus mampu membina hubungan kerja yang harmonis, memberikan motivasi dan menciptakan suasana kerja yang nyaman serta profesional. Kepemimpinan yang baik sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan kerja tim. Selanjutnya yang terakhir ada prinsip kerjasama. Kerjasama antara semua elemen di lingkungan sekolah perlu dibangun secara profesional, bukan semata karena kedekatan pribadi. Kolaborasi yang baik akan memperkuat sistem administrasi pendidikan dan membantu mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi pendidikan. Pelaksanaan administrasi pendidikan di sekolah mencakup beberapa bidang utama yang saling mendukung satu sama lain dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Setiap bidang memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembelajaran dan pengolahan lembaga secara keseluruhan. Yang pertama ada administrasi peserta didik, kesiswaan. Merupakan bidang yang mengelola segala aspek yang berkaitan dengan siswa, mulai dari proses pendaftaran dan seleksi penerimaan siswa baru, pengelompokan kelas, pencatatan perkembangan siswa hingga pelayanan bimbingan dan catatan mutasi. Yang kedua ada administrasi personalia, berfokus pada pengolahan sumber daya manusia di sekolah, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Pembagian tugas yang jelas antara tenaga edukatif seperti guru dan konselor, serta tenaga non-edukatif seperti petugas tata usaha atau penjaga sekolah. Yang ketiga ada administrasi kurikulum, berfungsi sebagai inti dari kegiatan akademik. Kegiatan dalam bidang ini mencakup penyusunan kurikulum, pengaturan pembagian tugas mengajar, penjadwalan kegiatan belajar, penggunaan media dan alat peraga, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang keempat ada administrasi sarana dan prasarana, mencakup pengadaan, pengolahan, dan pemeliharaan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta peralatan pembelajaran lainnya harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Yang kelima ada administrasi keuangan dan pembiayaan, menangani pengolahan dana sekolah secara transparan dan akuntabel. Kegiatan administrasi keuangan mencakup pencatatan anggaran, pengeluaran, penerimaan dana, serta penyusunan laporan keuangan.
Selanjutnya yang keenam ada administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Bertujuan untuk membangun hubungan harmonis antara sekolah dan lingkungan eksternal, seperti orang tua siswa, instansi pemerintah, atau masyarakat sekitar. Berupa sosialisasi program sekolah, penyelenggaraan pertemuan, serta kerjasama kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Yang terakhir ada administrasi perkantoran. Tata usaha adalah bidang yang mendukung seluruh kegiatan administratif secara teknis, tugas-tugas seperti surat menyurat, pengarsipan dokumen, pengolahan buku tamu, dan pencatatan data penting. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi pendidikan di sekolah mencakup berbagai bidang yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dengan pengolahan administrasi yang baik, proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah penerapan prinsip administrasi pendidikan seperti efisiensi, pengolahan yang baik, kepemimpinan efektif, dan kerjasama terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga kependidikan. Administrasi yang terstruktur mendukung kelancaran tugas dan meningkatkan profesionalisme di lingkungan sekolah.